Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru sehat? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini saya akan memberikan kunci jawaban pelatihan mandiri pada topik profil pelajar Pancasila ya, melanjutkan yang kemarin. Nah, untuk profil pelajar Pancasila ini ada 8 modul. Nah, sekaligus saya langsung bahas semuanya di video kali ini. Langsung tuntas ya, kupas tuntas langsung. Karena kemarin saya waktu mengerjakan ini itu hanya soalnya sedikit-sedikit Bapak Ibu, jadi saya kerjakan secara langsung saja. Oke, kita mulai di modul 1. Ada apa dan mengapa profil Pancasila. Kita langsung masuk ke topiknya, lalu kerjakan post testnya. Langsung kita mulai kerjakan post test. Nah, di sini tantangan dan perubahan zaman yang berkembang dengan pesat menuntut perlunya pendidikan yang menanamkan keseimbangan diri agar murid dapat beradaptasi dan memiliki jati diri yang kuat. Hal ini termasuk urgensi profil pelajar Pancasila, yaitu sebentar ini saya cocokkan dulu karena sepertinya diacak ya. Ini sepertinya kalau kita lihat dari tantangan dan perubahan zaman yang berkembang dengan pesat, sepertinya ini adalah sebagai apa ya? Sebentar. Sebagai profil lulusan ya, kita coba selanjutnya saja. Berikut yang bukan dimensi dari profil pelajar Indonesia adalah yang bukan ya, cinta tanah air. B jawabannya. Selanjutnya nomor 3, dimensi yang membangun kepedulian murid serta kesadaran bekerja sama dengan orang lain adalah B. C ya, bergotong royong karena bekerja sama. Selanjutnya soal nomor 4, berikut yang merupakan urgensi dari dirumuskan profil pelajar Pancasila adalah B ini ya, pengganti tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya berikut yang bukan landasan dasar dalam merumuskan profil pelajar Pancasila adalah C. Dokumen kurikulum negara yang maju yang sudah teruji. Kita cek ulang jawabannya. Ini yang A masih saya ragu ya. Kalau ada yang lebih mengetahui jawabannya silakan ditulis dalam kolom komentar. Lalu kita kumpulkan. Oke, luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Lanjut kembali ke modul, kita tuntaskan di modul berikutnya, yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita langsung menuju ke post test. Kita langsung mulai kerjakan post testnya. Cukup hanya 5 ya, jadi kita langsung
bahas semuanya. Soal 1, pelajar Indonesia adalah pelajar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan dan ketakwaan ini terjawantahkan dalam akhlaknya yang mulia kepada dirinya, sesama manusia, alam, juga tanah air. Jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 2, pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, elemen yang menguatkan hubungan murid dengan Tuhan Yang Maha Esa adalah elemen A. Akhlak beragama. Selanjutnya nomor 3, berikut adalah contoh mengintegrasikan elemen akhlak pribadi dalam pembelajaran di kelas, kecuali soal nomor 3 jawabannya adalah D. Guru PJOK memberikan pelajaran olahraga yang menyenangkan agar murid suka dan nyaman berolahraga. Selanjutnya nomor 4, Pak Zamrud adalah guru sejarah kelas 9 ya, kelas 12 ya. Saat belajar tentang Perang Dunia Kedua, ia mengajak murid untuk mempelajari sejarah dari dua sisi. Pak Zamrud membagi murid ke dalam 2 blok, yaitu blok sekutu dan blok poros. Setiap blok mempelajari sudut pandang masing-masing untuk kemudian disampaikan kepada blok lain. Praktik yang dilakukan Pak Zamrud melatih murid untuk menguatkan elemen. Jawabannya adalah B. Akhlak kepada sesama, karena Pak Zamrud mengajarkan murid untuk melihat perspektif lain yang menunjukkan rasa empati. Selanjutnya yang terakhir, elemen akhlak kepada alam diintegrasikan dalam pembelajaran pada kelompok mata pelajaran IPA. Pertanyaan di atas adalah ini sebenarnya pertanyaan atau pernyataan ya? Ya, ini jawabannya adalah B. Sebenarnya pernyataan ya, itu mungkin salah. Mata pelajaran lain juga dapat berperan dalam mengajak murid untuk menjaga lingkungan. Kita cek ulang jawaban nomor 1 D, A, D, B, B. Lalu kita kumpulkan. Luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Kita kembali ke modul, kita kembali ke topik. Lalu kita masuk ke dimensi berkebinekaan global. Langsung saja kita mengerjakan post-testnya. Mulai kerjakan. Soal 1, berikut ini merupakan elemen-elemen dari dimensi berkebinekaan global, kecuali B. Menghormati keanekaragaman budaya. Nomor 2, anak-anak sejak kecil perlu diperkenalkan dengan budaya di mana ia hidup agar menghargai dan menghormati budayanya. Berikut ini manakah cara yang paling tepat dilakukan guru untuk mengenalkan dan menghargai budaya kepada anak? Jawabannya adalah D. Memberikan tugas mewawancarai orang di sekitarnya tentang asal-usul budaya atau kebiasaan masyarakat. Selanjutnya soal nomor 3. 1. Berkomunikasi antar budaya. 2. Menghilangkan stereotipe dan prasangka. 3. Menimbang dan menumbuhkan berbagai perspektif. 4. Menyelaraskan perbedaan budaya. Dari pilihan di atas, manakah yang merupakan sub elemen dari elemen komunikasi dan interaksi budaya? Jawabannya adalah D. 1 dan 4. Selanjutnya, Satya mempunyai banyak sekali teman dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ia sering melihat kebiasaan temannya yang berbeda dengan dirinya. Tak jarang ia berbeda pendapat dengan temannya hingga membuat kesal dan menganggapnya kurang baik. Sebagai guru, apa yang harus dilakukan agar Satya dapat belajar dari pengalaman kebinekaannya? Jawabannya adalah D. Mengajak Satya merefleksikan pengalamannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Selanjutnya nomor 5, berikut ini manakah yang merupakan contoh perilaku yang mencerminkan elemen berkeadilan sosial? Jawabannya adalah A. Murid diberikan kesempatan mengungkapkan pendapat dan suaranya. Kita cek ulang jawabannya 1B, 2D, 3D, 4D, 5A. Kita kumpulkan. Luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Kita kembali ke modul, kita kembali ke topik, lalu kita pilih dimensi bergotong royong. Langsung saja kita kerjakan post-testnya. Mulai kerjakan post-test. Soal 1, agar bisa bergotong royong, murid perlu menguatkan dulu dimensi mandiri.
Ini jawabannya adalah A, benar, karena berhubungan. Nomor 2, berikut ini adalah elemen dari dimensi gotong royong kecuali D, elemen kerjasama. Selanjutnya, dalam konteks elemen kepedulian, murid perlu memiliki persepsi sosial yang berarti. Jawabannya adalah B, memahami mengapa orang lain beraksi dan melakukan tindakan tertentu. Nomor 4, Bu Nila mendukung murid menguatkan elemen kolaborasi di kelas. Hal yang dilakukan Bu Nila adalah sebagai berikut. Kecuali. Nah, ini kecuali berarti jawabannya adalah D, mendorong murid memahami reaksi teman sekelompoknya. Selanjutnya, nomor 5, Pak Sukri adalah guru biologi di SMA Muara 3. SMA Muara 3 hanya memiliki 5 Microsoft untuk digunakan 20 murid. Memanfaatkan keadaan ini, Pak Sukri bisa menguatkan dimensi gotong royong dengan cara B. Jawabannya membagi murid ke dalam beberapa kelompok lalu memberikan 1 Microsoft ke tiap kelompok. Cek ulang jawabannya, nomor 1A, nomor 2D, nomor 3B, nomor 4C, dan nomor 5B. Kumpulkan. Luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Lalu kita kembali ke modul, kita kembali ke topik, kita pilih dimensi mandiri. Langsung saja kita kerjakan post testnya. Kita mulai kerjakan post test. Soal 1, pemahaman diri. 1. Pemahaman diri dan situasi. 2. Regulasi emosi. 3. Regulasi diri. 4. Refleksi diri. Dari daftar di atas yang merupakan elemen dimensi mandiri adalah ini berbeda ya soalnya dengan apa yang sudah saya kerjakan kemarin. Nah, jadi tidak diacak tapi malah berbeda. Pemahaman diri dan situasi, daftar yang merupakan elemen dalam dimensi mandiri. Kalau menurut saya ini jawabannya adalah 1 dan 3. Selanjutnya, nah ini sama ya. Pembuatan target belajar untuk murid dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu A, murid sendiri yang membuat target belajarnya. Selanjutnya, nomor 3, berikut adalah salah satu gambaran pelajaran mandiri, kecuali B, saat ada tantangan saya lebih memilih mencoba hal lain yang bisa saya lakukan. Selanjutnya, untuk mendukung proses refleksi murid, berikut adalah hal-hal yang dapat kita lakukan. Jawabannya adalah C, berikan waktu bagi murid untuk bercerita tanpa paksaan. Selanjutnya, Hans tidak berhasil menyelesaikan permainan baloknya. Dia menangis karena merasa bangunan baloknya tidak tinggi dan jelek. Pertanyaan apa yang tepat diberikan oleh guru Hans untuk membuatnya kembali percaya diri dan menentukan targetnya? Yaitu A, jawabannya apakah kamu perlu bantuan? Apa yang kamu perlu untuk membuat ini jadi tinggi? Nah, kita cek ulang jawabannya. Soal 1B, 2A, 3B, 4C, 5A. Kita kumpulkan. Luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Kita kembali ke modul. Kita kembali ke topik, lalu kita kerjakan
Modul 6 dimensi bernalar kritis. Kerjakan postesnya. Mulai kerjakan. Yang bukan elemen dari dimensi bernalar kritis adalah jawabannya adalah B. Memverifikasi penelusuran informasi. Selanjutnya, Bu Omas mengajar IPA di kelas 7 fase D. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memahami prosedur keselamatan kerja dalam laboratorium IPA. Dalam pembelajarannya, Bu Omas mengajak murid secara kelompok untuk mengidentifikasi kecelakaan yang mungkin terjadi dalam laboratorium serta cara pencegahannya. Bu Omas juga memberikan label informasi pada peralatan dan bahan di laboratorium IPA untuk murid pelajari. Praktik yang dilakukan Bu Omas menstimulasi elemen. Jawabannya adalah C. Jawaban A dan B benar. Jawabannya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, karena Bu Omas tidak memberikan langsung prosedur keselamatan kerja, melainkan mengarahkan murid untuk mencari dan membentuknya sendiri pemahamannya. Yang B, elemen menganalisis dan mengevaluasi gagasan, karena dari label informasi yang diberikan Bu Omas harus menganalisis dahulu bahaya yang mungkin. Apa ini nggak tahu ya. Selanjutnya, soal nomor 3, Pak Doni memberikan kuis dengan tipe soal pilihan ganda. Namun ia juga meminta murid menjelaskan alasan dari jawabannya. Praktik yang dilakukan Pak Doni membuatnya mampu melihat hal berikut dari muridnya. Kecuali jawaban A, jawaban benar dan salah. C jawabannya ya. Selanjutnya, kemampuan murid untuk merefleksikan hasil pemikiran atau kesimpulannya merupakan bagian dari elemen C, refleksi pemikiran dan proses berpikir. Selanjutnya, Bu Neke adalah guru seni tari. Berikut adalah yang bisa Bu Neke lakukan di kelasnya untuk memfasilitasi muridnya bernalar kritis. Kecuali B, membuka ruang diskusi mengenai interpretasi tari. Cek ulang jawabannya. Yang nomor 1B, 2C, 3C, 4C, 5B kita kumpulkan dan hasilnya luar biasa. Pemahaman Anda sangat baik. Kita kembali ke modul, kita kembali ke topik, lalu kita masuk ke modul 7 dimensi kreatif. Kita langsung kerjakan post testnya. Mulai kerjakan post test. Berikut yang bukan termasuk kriteria pelajar Indonesia yang kreatif adalah, jawabannya adalah B, mampu mempublikasikan gagasannya. Selanjutnya, agar bisa menghasilkan gagasan, murid perlu diberikan semua benar. Jawabannya D, ruang berkreasi benar, kebebasan mengeksplorasi idenya benar, keleluasan untuk mengembangkan tugas dengan cara sendirinya benar. Jadi jawabannya D, semua benar. Selanjutnya, Bu Mega adalah guru bahasa Inggris di SMP. Untuk mengasesmen menulis, Bu Mega mengajak murid-muridnya untuk menuliskan tentang rutinitas sehari-harinya dalam bentuk yang menarik. Bu Mega memberikan kebebasan pada murid untuk menghasilkan karya sesuai minat mereka. Hasilnya, murid ada yang menulis dalam bentuk komik, menulis musik, cerpen, dan karya menarik lainnya. Praktik yang dilakukan Bu Mega adalah salah satu mengintegrasikan dimensi kreatif dalam pembelajaran, khususnya elemen. Ini jawabannya adalah C. Karena elemen yang A, elemen menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, karena murid didorong menghasilkan tugas dalam bentuk produk seni. Yang B itu benar. Yang B, keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan, karena murid diberikan beberapa tantangan dalam tugasnya. Jadi jawaban A benar, namun alasannya kurang tepat. Selanjutnya nomor 4, berikut hal yang bisa dilakukan guru untuk melatih keluasan berpikir murid dalam mencari alternatif solusi permasalahannya adalah, jawabannya adalah B ya, memberikan proyek individu. Selanjutnya,
Berikut adalah salah satu cara menstimulus pelajar yang kreatif di kelas kecuali. Jawabannya adalah A. Guru PAUD memberi instruksi warna yang digunakan di awal kegiatan mewarnai. Cek ulang jawabannya nomor 1B, 2D, 3C, 4B, dan 5A. Kita kumpulkan, luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Kita kembali ke modul, kita kembali ke topik, lalu kita, nah ini yang terakhir ya, profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Nah ini adalah modul terakhir kita di profil pelajar Pancasila. Langsung saja kita kerjakan post testnya. Mulai kerjakan post test. Nomor 1 yang termasuk luaran jangka panjang dari kurikulum nasional adalah, jawabannya adalah B. Profil pelajar Pancasila. Selanjutnya berikut yang bukan termasuk 3 cara dalam mengintegrasikan ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila secara konsisten dalam program kurikulum adalah, jawabannya adalah C. Termuat dalam visi misi sekolah. Selanjutnya soal nomor 3. 1. Tema proyek yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud Ristek. 2. Mata pelajaran yang berkaitan. 3. Muatan elemen profil pelajar Pancasila yang ingin ditanamkan pada murid. Nomor 4. Fase murid. Nomor 5. Keterkaitan tema dengan visi misi sekolah. Nomor 6. Lingkungan dan budaya lokal setempat. Dari ke-6 poin di atas yang perlu diperhatikan oleh satuan pendidik saat pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila adalah, ini jawabannya C, 1, 3, 4, 6. Selanjutnya nomor 4. Dalam kegiatan ekstrakurikuler, murid berinteraksi dan belajar bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda dari teman sekelasnya. Hal ini termasuk penguatan dari dimensi. Jawabannya adalah D, berkebinekaan global. Dan yang terakhir, Bu Ilmi adalah guru mata pelajaran PPKN kelas 10. Mohon maaf ya. Saat pembelajaran, ia memberikan muridnya proyek mengamati konsep gotong royong yang berkembang di lingkungan tempat tinggalnya. Proyek dilaksanakan secara individu. Bu Ilmi memberikan waktu 1 bulan untuk muridnya mengamati dan melakukan wawancara dengan pemimpin dan warga setempat. Ia mengarahkan muridnya untuk membuat perencanaan proyek dan memberikan kebebasan murid menentukan bentuk laporan hasil proyek. Praktik yang dilakukan Bu Ilmi adalah salah satu cara mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran, yaitu untuk dimensi. Jawabannya adalah A. Dimensi bergotong royong, karena murid mempraktikkan konsep gotong royong dalam proyeknya. Kita cek ulang jawabannya. Ya, ini nomor 1 adalah B, nomor 2C, nomor 3C, nomor 4D, nomor 5A. Kita kumpulkan dan hasilnya adalah luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Oke, kita kembali ke modul, kita kembali ke topik. Kita sudah menyelesaikan 1 sampai 8 modul dari topik profil pelajar Pancasila. Nah, untuk jawaban yang lebih benar, atau mungkin ada Bapak Ibu guru yang jawabannya saya ada salah dan mau dikoreksi, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan informasi-informasi yang terbaru. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas perencanaan pembelajaran SMP paket B sampai disiplin positif. Oke, sekian dari saya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.